Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi soal P3K Guru PJOK tahun 2021 teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman pada pembahasan soalnya. Untuk soal ini saya acak ya teman-teman, tidak saya bahas semuanya, hanya saya bahas beberapa soal. Nanti untuk soal-soal selengkapnya saya akan bagikan pada kolom deskripsi untuk teman-teman bisa pelajari sendiri dan lebih dibahas lebih mendalam. Baik teman-teman, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain, seragam, dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, atau E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, di sini jawabannya adalah C teman-teman, yaitu pengembangan keterampilan olahraga. Untuk pembahasannya sendiri adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Nah, dari sini saja sudah menjelaskan ya teman-teman, bagaimana pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan-tujuan yang disebutkan di sini. Ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman di sini. Sangat panjang sekali di sini penjelasannya. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audiovisual. Dan jawabannya di sini adalah B teman-teman, yaitu model. Ya, untuk penjelasannya sendiri ada di sini. Jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Model adalah juga media yang kerap dijumpai, sering juga pendidik kita menyebutnya sebagai alat peraga. Jamak jika jumpai guru menggunakan globe untuk merepresentasikan bumi. Nah, di sini sangat jelas ya teman-teman, jika jawabannya di sini adalah model, dan di sini dijelaskan juga model itu apa teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasi hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Dan di sini jawabannya adalah E, yaitu semua jawaban benar. Untuk pembahasannya sendiri di sini, sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealitisan yang tinggi. Coba ingat kembali teori pengalaman belajar dari Edgar Dali. Video merepresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata karena setidaknya memberikan pengalaman visual atau auditorial. Yaitu pembahasan singkatnya dari saya teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa difahami dan dibaca sendiri nanti teman-teman. Untuk soalnya saya akan bagikan pada link deskripsi. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Akar olahraga adalah manusia yang bermain.
Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Di sini jawabannya adalah C, yaitu tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Dan untuk pembahasannya adalah permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Di sini jawabannya adalah B, yaitu Olimpia. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Perancis bernama Pierre-Frédéric Baron de Coubertin. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Perancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre-Frédéric Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu Pierre-Frédéric Baron de Coubertin. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Perancis bernama Pierre-Frédéric Baron de Coubertin. Itu sedikit pembahasannya di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak A. Manipulatif, B. Non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu manipulatif. Dan untuk penjelasannya sendiri ada di sini. Oke, lanjut. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memandu bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, fisiologis, E. Psikologi dan tingkat emosi. Dan untuk jawabannya di sini adalah D. Dan pembahasannya adalah atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Oke, lanjut. Pemecahan adenosin trifosfat atau ATP menjadi adenosin di fosfat ADP plus fosfat inorganik PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, E. Kelelahan. Dan jawabannya di sini yaitu C. Energi, teman-teman. Untuk pembahasannya ada di sini. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk proses kontraksi otot atau proses-proses yang lainnya. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat
ATP yang terbentuk kemudian diangkut ke setiap bagian sel yang memerlukan energi. Adapun proses biologis yang menggunakan ATP sebagai sumber energinya antara lain proses biosintesis, transportasi ion-ion secara aktif melalui membran sel, kontraksi otot, konduksi saraf, dan sekresi kelenjar apabila ATP pecah menjadi adenosin difosfat ADP dan fosfat inorganik PI. Maka sejumlah energi akan dilepaskan. Energi inilah yang akan digunakan untuk kontraksi otot dan proses-proses biologi lainnya. Oke, lanjut. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Jelas ya teman-teman, di sini yaitu C, yaitu peningkatan kecemasan. Dan untuk penjelasannya di sini gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi, dan rasa percaya diri yang menurun suatu pertandingan. Baik, lanjut teman-teman pada habis ya teman-teman. Itu dia 10 soal yang saya bahas teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan sediakan kembali soal-soal mengenai soal tes P3K untuk guru PJOK teman-teman. Oke, jika teman-teman suka jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.